Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan awali kajiannya seperti biasa dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين ونصوصا لسيد المهاجرين الله أحمد بن عيسى فقيه المقدم محمد بن علي بالاوي سيد الحبيب عبد الرحمن السجاف سيد الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم وسليم وفورم ثم صاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأحمد بن زين الحبشي وأبي علي بن محمد الحبشي وجميع سادتنا آل أبي علوي أجمعين ثم إلى روح الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء المحدثين والقراء المفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menunya hari ini sesudah pembacaan tadi doa Dzulhijjah, kita akan buka kitabnya, kita barukan kembali dengan kitabnya Nasihat Diniyah. Nanti saya akan terangkan juga sesudah ini beberapa hal mengenai hari Tarwiyah, hari Arafah dan juga hari Idul Adha serta 3 hari tasyrik sesudahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya sampai di halaman 369 untuk yang berbahasa Arab dan halaman 407 yang berbahasa Indonesia serta halaman 604 yang cetakan terbaru. Sekali lagi silahkan dibuka kitabnya masing-masing. Dari kitab An-Nasihat Ad-Diniyah halaman 369 yang berbahasa Arab, halaman 407 yang berbahasa Indonesia cetakan lama dan halaman 604 untuk yang cetakan terbaru. Untuk teman-teman yang belum punya kitabnya, nanti bisa menghubungi panitia jika tertarik memilikinya ya, biar kita jalan bersama dengan kitabnya. Jadi ada yang bisa kita pelajari di rumah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma su'udzan. Begitu? Enggak, atasnya lagi. Wa amma killatur rahma bil muslimin wasyafaqa alaihim fadzalika yadullu ala qasawatil qalbi wa ala al-fadadah wal ghilbah. Adapun kasih sayang terhadap orang Islam, wasyafaqah alaihim, dan rasa kasihan terhadap orang Islam, sedikit rasa yang seperti itu. Fadzalika ala qasawatil qalbi, kurangnya empati. Nah, itu bahasanya ya lebih tepat. Kurang empati kepada orang Islam. Fadzalika yadullu ala qasawatil qalbi, ini menunjukkan kerasnya hati seseorang. Wa alal fadadah, dan kepada keras hati sama ya, fadadah itu
kamu akan disayangi. Innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Ini 3 hadisnya Nabi dikumpulkan ya. Jadi sebenarnya bukan satu hadis Nabi Muhammad menyampaikan hal ini, tapi di beberapa kesempatan Nabi Muhammad menyampaikan tentang pentingnya orang memiliki rahmat, memiliki empati, memiliki kasih sayang kepada sesama umat Islam dan bahkan kepada semua orang dan bahkan kepada semua makhluk. Innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah hanya sayang kepada hamba-hambanya ar-ruhama, yang sayang sama yang lain gitu. Hamba-hamba yang dia sayang sama yang lain, dia akan disayangi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tunza'ur rahmah illa min syagi. A'udzubillah ini ya. La tunza'ur rahmah, tidak akan ditarik empati dari hati seseorang, maksudnya illa min syagi, kecuali dari hamba yang celaka. Jadi kalau ada hamba celaka, cirinya apa? Ditarik empati dari dalam hatinya, dia nggak bisa nyayangin orang. Yang dipikirin cuma dirinya sendiri aja gitu. Wa man lam yajid fi qalbihi rahmah wa syafaqah ala jami'il muslimin, la siyama ahlal masaib wal balaya wa ahlad dha'af wal maskana, fadzalika ligasawati qalbih wa dha'fi imanih wa bu'dih an rabbih. Dan siapa orang lam yajid fi qalbi rahmah, tidak mendapati di hatinya ada kasih sayang, wa syafaqah, dan juga rasa syafaqah tuh kalau bahasa Jawa eman gitu sama orang, rasa nggak tegaan gitu sama orang, rasa belas kasih ya. Rahmah kasih sayang, wa syafaqah dan belas kasih ala jami'il muslimin, kepada semua orang Islam. La siyama ala ahlil masaib wal balaya, terutama kepada orang-orang yang sedang kena musibah, wal balaya dan sedang kena bala, wa ahlud dha'af wal maskanah, dan juga kepada orang-orang yang lemah-lemah, maksudnya kepada kaum du'afa, kaum yang lemah, wal maskanah dan orang-orang miskin, dia nggak ada di hatinya rasa sayang kepada mereka. Fadzalika liqasawati qalbi, itu disebabkan karena kerasnya hati, wa dha'fi imani, dan lemahnya iman, wa bu'dihi an rabbih, dan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nih zaman-zaman sekarang nih, banyak banget orang ibadahnya bagus gitu ya, ilmunya tinggi, cuman sayangnya sama orang, kasih sayangnya sama orang kurang. Kasih sayangnya sama orang kurang gitu. Apalagi kan zaman-zaman sekarang nih, semua orang kayak ya di media giliran dia taruh di media sosial, sayang memang sama kamu. Begitu aja cara taunya gitu. Nggak usah yang jauh-jauh deh, kita cobain nih, lihat sama suamimu sendiri gitu. Kamu lebih seringan kayak gini nggak?
Kamu lebih seringan yang mana nih? Ya ampun, kesiannya ya suamiku nih. Saya selama ini kurang perhatian sama dia. Atau sebaliknya, kok suami saya ini gak ada perhatiannya sama saya. Ini berarti ini kan kurang pas penempatannya ya. Kepada anak-anakmu, bahkan orang yang saya rasa kamu paling sayang, kamu seringan mana gitu? Ya Allah, anak-anak saya ini kesian bener. Ya Allah, sayangin, biar bagusin nasibnya gitu. Kesian punya ibu nih yang gak terlalu pinter ngedidik. Kayak gitu. Atau malah justru ya anak-anak nih kok kayak gak kayak anaknya orang ya, gak pernah mau ngikutin apa mau saya, kok gak denger kata sama ibunya. Kenapa sih nih anak-anak nih kayak gini amat, bandel-bandel, gak mau dengerin ibunya gitu. Yang mana yang sering? Yang nomor 2. Itu namanya egosentris ya, ego diri kita itu anani namanya, sifat anani. Ini nih yang seringkali menghalangkan kita dari rahmatnya Allah SWT. Teman-teman sekalian, seperti itu. Gak usah jauh-jauh kepada orang-orang yang kamu gak kenal atau kepada yang lain-lain, bahkan kepada yang terdekat dari kamu udah bisa ngukur kamu ini orang yang punya banyak empati, banyak kasih sayang, sehingga dengannya kamu menyayangi orang di sekeliling, atau justru sebaliknya. Teman-teman sekalian, Nabi kita Muhammad SAW jadi lebih dari manusia yang lain, bahkan lebih daripada para nabi-nabi yang lain. Apa yang membuat beliau lebih dari nabi-nabi yang lain adalah disebabkan karena rahmat besar yang ada di dalam hatinya. Allah ketika ngasih sifat Nabi Muhammad itu, Allah gak cerita Nabi Muhammad tuh sholatnya yang paling khusyuk. Allah gak cerita tentang zakatnya Nabi Muhammad, sedekahnya yang paling banyak. Allah gak cerita tentang Nabi kita Muhammad itu ilmunya yang paling luar biasa. Allah gak cerita tentang Nabi Muhammad jihadnya yang penuh dengan semangat, dakwahnya yang paling hebat gitu. Gak gitu. Allah ketika cerita tentang Nabi Muhammad, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, apa coba? Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur. Laqad ja'akum rasul, telah datang kepada kalian seorang utusan, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, dari kalangan manusia. Kayak apa sifatnya ya Allah? Sholatnya paling hebat, itu iya, tapi gak itu yang diceritakan sama Allah. Dakwahnya paling luar biasa, itu iya, tapi bukan itu yang diceritakan sama Allah. Artinya bukan sifat-sifat itu yang menjadikan Nabi Muhammad berkelas lebih daripada yang lainnya. Apa itu? Azizun alaihi ma anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Tuh teman-teman, empati yang Allah ceritakan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Azizun alaihi ma anittum, ini keren banget sih Allah ketika nyifatin Nabi ini. Berat bagi Nabi musibah yang menimpa orang lain, musibah yang menimpa kalian umat Islam. Nabi Muhammad merasa berat atas hal tersebut. Maka seukuran dengan ini, teman-teman saudaraku sekalian, kamu menjadi tercinta. Dan semakin jauh kamu dari sifat ini, semakin jauh pula kamu untuk menjadi seseorang yang tercinta di sisi Allah. Kamu kalau ada orang kena musibah, bagaimana perasaanmu? Ada perempuan kena musibah, dicerai sama suaminya, bagaimana perasaanmu? Ya emang modelnya kayak gitu, pantas aja udah dicerai. Begitu. Teman-teman sekalian, apalagi kalau orangnya itu pernah kena sama kamu. Waduh, udah itu kualat deh tuh sama saya. Emang kerjaannya kan suka kayak gitu tuh, akhirnya kualat tuh. Tabrakan katanya. Oh iya, belum tahu aja nih orang-orang, biar tahu nih
Kalau ada masalah sama saya tuh liatin aja bagaimana Allah ngasih hukuman sama orang itu. Serem bener. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Namamu ada di pintu surga bagaimana nih? Sampai segitunya naruh diri ketinggian bener teman-teman, hati-hati. Hati-hati sama hatimu. Betapa seringnya kita, kalau ada orang misalnya ngambil hak kamu, ngambil warisan misalnya, saudara kamu sendiri gitu ya. Terus dia kecelakaan, bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaan kamu? Kualat tuh kan mas saya. Ada anak jahatin anakmu, kemudian dia kena sakit gitu. Bagaimana perasaan kamu? Ya itu tuh kalau jahatin anak saya kayak gitu tuh. Orang baik-baik dijahatin. Astagfirullah. Ini nih kita nih, yang kurang nih zaman sekarang nih, tambah lama tambah kurang, tambah lama tambah kurang. Azizun alaihima anitum. Berat bagi Nabi Muhammad musibah yang mengenai orang lain. Nabi itu orang lain yang kena musibah, Nabi yang gundah hatinya. Sampai-sampai dikabarkan Nabi itu kalau udah datang mendung tuh Nabi duduk. Nabi duduk, Nabi istighfar, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin, ya Allah. Sampai turun hujan atau hilang mendungnya. Waktu ditanya, kenapa engkau melakukannya Rasul? Takut turun hujan api kepada umatku. Takut turun hujan azab kepada umatku, kata Nabi Muhammad. Subhanallah. Jadi jangankan kepada orang lain, bahkan kepada yang kafir, jangankan kepada orang Islam, kepada yang kafir aja Nabi Muhammad gak mau kok. Saya sering ceritakan bahwa Nabi Muhammad saat perang Uhud, perang Uhud tuh perang yang paling berat yang dialami sama Nabi Muhammad. Selain waktu Nabi Muhammad hijrah ke Taif ya, kalau bicara perang paling berat tuh Nabi memang perang Uhud. Itu sampai sujajabinu, kening Nabi Muhammad nih, dahi Nabi Muhammad suja pecah. Ini salah satu dari persenjataan musuh tuh mengenai kening beliau yang mulia sampai pecah teman-teman. Darah bercucuran. Kemudian gigi beliau tuh sampai tanggal. Kebayang ngasih tanggal? Giginya 2 tanggal dari gigi geraham Nabi Muhammad alaihi wasallam. Habis gitu Nabi Muhammad itu baju besinya, kan Nabi itu pakai baju besi gitu ya, melindungi ini, terus kena pukul. Salah satu di besinya yang baju besi beliau tuh nempel di pipi beliau, nempel di pipi sampai selesai perang. Itu baju besinya tuh masih nempel besinya di situ. Salah satu kaitan besinya tuh masih nempel di pipi beliau. Sampai kemudian para sahabat bilang, ini siapa nih yang bisa ngelepasin nih biar jangan terlalu sakit gitu. Kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dia bilang biarkan saya aja Rasul. Yang ada di sekitar situ ada Abu Ubaidah, dia bilang boleh saya lepasin Rasul. Dia takut kalau dilepasin pakai tangan Nabi masih berasa sakit, dia lepasin pakai gigi. Jadi beliau tempelin bibir beliau, kemudian dia tekan pakai giginya, jadi kan nggak terlalu sakit tuh, gitu ya. Baru kemudian ditarik pelan-pelan sama beliau sampai berhasil, sampai membuat Abu Ubaidah giginya menjadi gingsul, gara-gara hal tersebut. Teman-teman sekalian saya muliakan, saat Nabi Muhammad tuh kehantem sampai bikin giginya beliau itu tanggal, itu kan darahnya banyak banget. Nah itu Nabi Muhammad tadah darah tersebut dengan tangan beliau yang mulia. Nggak dibiarkan darahnya itu ngucur ke tanah. Waktu ditanya sama para sahabat, mengapa engkau melakukannya Rasul? Mendingan kan biarinnya darahnya ngocor ke tanah, beliaunya yang melawan musuh gitu. Beliau malah sibuk dengan nahanin darahnya di tangan beliau. Beliau menjawab, saya khawatir jika darah saya netes ke bumi, Nabi tahu nilai dirinya di hadapan Allah.
Nabi faham siapa dirinya di hadapan Allah. Bahwa Allah pasti akan murka nih kalau darah saya sampai menetes di bumi nih. Kata Nabi Muhammad, saya khawatir jika darah saya menetes di atas permukaan bumi, Allah segera menghancurkan kaum kafir Quraisy dengan menurunkan azab kepada mereka. Ama kaum kafir loh ini. Nabi nggak tega. Saya nggak mau Allah segera menurunkan azab kepada orang kafir Quraisy. Nabi nggak mau. Nabi bilang, aku nggak mau Allah segera menurunkan azab kepada kaum kafir Quraisy. Padahal itu udah kayak begitu kondisinya. Kita baru disakitin dikit aja rasanya tuh orang udah pasti temenan sama malaikat Malik gitu. Kita baru disinggung sama orang aja, ya Allah Engkau yang tahu, ya Allah turunkan azab kepadanya ya Allah. Ya Allah Engkau tidak tidur. Nah, ini sering banget dah nih saya dengar bahasa ini nih. Ya Allah wahai zat yang tidak pernah tidur. Gitu ya, ada segala macam bahasa deh. Apa tuh katanya? Gusti Allah boten sare. Iya. Tar apa lagi tuh? Tuhan tidak tidur, begitu kan ya? Pasti nih kalau ngelihat hambanya yang terbolimi nih, Allah pasti akan menurunkan azab kepadanya gitu. Doa orang yang terbolimi mustajab. Tidak pernahkah kamu balik bertanya, jangan-jangan saya yang selama ini adalah pihak yang mendolimi? Tidak pernahkah kamu tanya balik pertanyaan itu? Karena itu satu kemungkinan juga loh teman-teman. Atau kamu suka bilang kayak begini nih, nggak apa-apa deh, tunggu aja balasannya, karma itu ada. Sering juga balas kayak gini ya. Kan sering orang bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, liatin aja, tunggu aja balasannya, ada karma sesudah hari ini. Wow. Kita bilang sama orang yang kita rasa mendolimi kita, tidakkah kamu sebaiknya berkata hal yang sama pada diri kamu? Ini jangan-jangan karma saya ya, karena dulu saya pernah berbuat dolim pada orang lain, sehingga saya sekarang dibalas dengan keburukan. Bisa jadi kan? Kalau orang lain menurut kamu saat ini mendolimimu sehingga suatu hari nanti mendapatkan karma dan balasannya, bisa jadi saat kamu sekarang didolimi ini juga karma kamu, balasan kamu atas keburukan yang dulu kamu pernah lakukan kepada orang lain. Bukankah kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan terus-terusan menilai diri ketinggian. Akhirnya kamu nggak punya empati sama orang lain. Jangan kebanyakan memandang rendah orang lain, sehingga kamu tuh kayaknya yang kamu sayangin cuma diri kamu aja. Tidakkah sebaiknya kamu juga memiliki empati dan kasih sayang pada orang lain? Memastikan semua orang baik-baik aja, memastikan semua orang mendapatkan haknya dari dirimu. Jangan terus-terusan melihat kepada dirimu sendiri gitu. Lihatin sama orang lain. Anak kamu, daripada kamu nanya kenapa anak saya nggak jadi anak yang baik sama saya, lebih baik tanya, apakah saya sudah menjadi ibu yang baik bagi anak-anak saya? Jangan selalu tanya apa yang bisa anak saya berikan pada saya, tapi selalu bertanya apa yang bisa saya berikan pada anak-anak saya. Jangan selalu bertanya apa yang sudah diberikan suami saya pada saya. Tidakkah sebaiknya kamu bertanya apa yang sudah kamu berikan selama ini untuk suamimu? Teman-teman sekalian, empati, rasa kasih sayang itu gede banget nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Mari lebih seksama melihat diri sendiri. Kekurangan-kekurangan kita nih yang selalu nilai orang gitu. Ayo sekarang udah belajaran nih buat kita melihat diri dengan rendah dan memandang orang lain sebagai seorang yang pantas untuk kita sayangi. Iya, kenapa tuh ya Ustazah? Kalau kamu tanya sama saya gitu, kenapa ya kita kok selalunya ngelihat ke diri kita gitu? Kayak yang apa orang lain bisa berikan kepada saya, apa yang orang lain bisa berikan pada saya gitu.
suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita gitu. Yaitu karena nafas kita yang tidak terdidik ya, dan juga mungkin karena istilahnya ini nih tungku kasih sayang yang tidak penuh. Teman-teman saya sekalian, kasih sayang itu setara zakat. Kamu tidak akan bisa memberikannya kepada orang lain kecuali jika kamu telah memiliki lebih dari nisabnya. Kalau kamu sendiri kekurangan, gimana kamu bisa zakatin orang? Betul? Harta nih, kamu sendiri kekurangan, gimana kamu bisa ngasih zakat sama orang? Kan begitu tuh. Tapi kalau kamu udah punya lebih, kamu wajib zakat gitu. Makanya teman-teman saya sekalian, jangan biarkan istilahnya nih ya, tali setan ini ya, terus-terusan jalan gitu. Putusin tuh belenggunya setan itu gitu. Jangan biarkan sanatnya setan nyambung terus gitu. Kamu ngerasa dulu nggak cukup disayangin sama orang tuamu, sehingga dengannya kamu kurang menyayangi anak-anakmu. Kamu dulu itu kayaknya sama orang tua tuh kan digalakin, diiniin, diapain gitu kan, nggak pernah bilang. Orang tuanya tuh kan kayak zaman dulu ya, merasa cukup dengan bisa ngasih makan anaknya aja udah bagus gitu kan. Zaman-zaman dulu kan. Ini saya rasa nih ibu-ibu yang ngaji ini kan banyak juga nih yang umur-umurnya 40-50 tahun ke atas. Zaman-zaman orang tuanya dulu tuh kan susah ya. Jadinya kayak bisa ngasih makan kita aja udah untung gitu kan. Boro-boro tuh mau kayak yang mama sayang sama kamu nak, gitu-gitu kan. Bapak sayang banget sama kamu. Kamu adalah hadiah terindah yang Allah beri dalam hidup Bapak. Enggak ada tuh kan. Enggak ada kan. Tapi bukan berarti kamu juga akan berbuat seperti itu kepada anak-anakmu gitu. Jangan sampai kamu juga enggak berbuat itu kepada anak-anakmu. Maksudnya ya udah karena saya begitu cara didik orang tuanya, kamu pun melakukan hal yang sama kepada anak-anakmu gitu. Ini kayaknya mata rantainya setan nih mesti kita putusin gitu. Apalagi kayak mungkin ya zaman dulu-dulunya tuh kamu ngerasa kayak yang namanya orang tua tuh harus keras untuk bisa dihormati sama anak-anak gitu. Kayak yang daripada anak bikin kita nangis, mendingan kita yang harus bikin anak-anak nangis. Kayak gitu loh. Dan itu kan sesuatu pemikiran yang salah tuh. Gimana caranya? Dan itu bukan dari Islam loh teman-teman. Bukan dari Islam. Kamu kalau liatin bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan anak-anaknya. Bagaimana cara Nabi Muhammad memperlakukan anak-anaknya. Sayyidah Fatimah saat usia beliau 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Hal yang paling sering Nabi Muhammad lakukan adalah duduk kemudian meraih Sayyidah Fatimah, didudukkan di pangkuannya, dipelukin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Pelukan iya, kata-kata iya. Nabi tuh setiap kali ketemu sama Sayyidah Fatimah, sampai dengan Sayyidah Fatimah usia sudah cukup dewasa, sudah menikah, udah punya anak, Nabi setiap kali ketemu sama Sayyidah Fatimah dipeluk, dicium di antara dua keningnya. Itu cara Nabi Muhammad memperlakukan putri-putrinya, teman-teman sekalian. Dan Nabi Muhammad kalau bicara kata-kata, Masya Allah romantisnya Nabi Muhammad kepada putri-putrinya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah, kurang apa kata-kata Nabi? Kurang apa indahnya? Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah separuh aku, kata Nabi Muhammad. Bagian terbesar dariku adalah Fatimah. Fatimah bid'atun minni. Membahagiakan hatiku semua yang membahagiakan Fatimah. Menyedihkan hatiku semua yang menyedihkan hati Fatimah. Tuh teman-teman saya sekalian, demikian cara Nabi Muhammad memenuhi tangki kasih sayang anak-anaknya. Semua anak tuh punya tangki kasih sayang, penuhi itu. Makanya memang kasih sayang itu adalah hal terbesar yang diperlukan oleh anak-anak kita gitu. Makanya kalau saya ditanya apa sih tugas orang tua? Tugas orang tua adalah mengenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada anak-anaknya dengan cara menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Lewat kasih sayangnya kepada mereka.
Itu tugas orang tua yang paling besar. Adalah memperkenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya pada anak-anak kita lewat kasih sayang orang tua. Batuk saya habis-habisan. Demam saya tadi malam. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya kemarin udah teleponan sama Kak Ida. Saya bilang, Kak Ida, nih suara saya kayak begini, gimana modelnya nih. Tapi saya lagi mau ngecek Omikron nih Kak Ida nih. Kalau ternyata saya negatif, saya berangkat. Kalau ternyata saya positif, saya nggak berangkat karena kesian sama yang hadir. Terutama yang nenek-nenek itu tadi. Takut ketularan. Gitu teman-teman saya sekalian. Kita belajar untuk memikirkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Kita belajar untuk memikirkan orang lain lebih banyak daripada diri kita sendiri. Itu namanya empati. Itu namanya kasih sayang. Gitu kan? Jadi teman-teman harus merasa kalau saya sayangi. Karena kalau saya nggak sayang, saya nggak datang hari ini. Saya datang karena saya sayang sama teman-teman. Karena saya sayang sama semua yang hadir di Ahbabuz Zahra ini. Gitu kan ya? Jadi kan terlalu kalau teman-teman gak sayang balik sama saya. Tetap menuntut ya. Berarti gak ikhlas. Kasih sayangnya. Gitu. Itu belajar untuk melihat orang lain lebih daripada kita melihat ke diri kita sendiri gitu. Saat berhadapan dengan siapapun, jangan tanya apa yang saya mau dari dia, tapi tanyakan apa yang dia mau dari saya. Lihat suami, apa nih yang dia mau dari saya? Ngelihat anak, apa nih yang dia mau dari saya? Makanya dia nggak akan ngomong kasar, meskipun dikasarin sama orang kayak apapun. Kenapa? Karena dia tahu bahwa nggak ada orang suka dikasarin, maka dia nggak mau berbuat seperti itu pada orang lain gitu. Sama orang tuanya dia nggak mau ngomong kasar, walaupun orang tuanya ngomong sekasar apapun sama dia, karena dia tahu gitu kan, orang tuanya meskipun dia berkata kasar pasti nggak mau juga dikasarin sama orang. Gitu teman-teman sekalian, belajar untuk memiliki rahmat. Nabi kita Muhammad lebih daripada yang lain karena rahmatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anitum. Berat bagi Nabi musibah yang menimpa untuk bikin malu orang dan untuk bikin orang tahu bahwa dia tahu gitu. Pamer pengetahuan. Sepenglihatan saya sambil ngelihat kuku atau sambil ngelihat air di baskom tuh ya. Dari sepenglihatan saya, penerawangan saya. Tahu bahasanya gimana sih tuh biasanya? Begitu ya. Ini akan terjadi begini, begitu segala macam. Apalagi yang remote-nya langit ini saya yang pegang. Nah. Ini yang dukun-dukun modelnya tuh, yang model-model begitu tuh ya. Biasanya kalaupun ada sesuatu yang mereka lakukan, itu kerjasamanya sama jin. Kerjasamanya sama jin. Jin muslim apa jin kafir? Kalau jin muslim gak kayak begitu modelnya ya. Seringnya kebanyakannya sama jin-jin yang gak Islam gitu. Lah terus kalau misalnya sama jin-jin yang kalau para wali gimana tuh? Kalau para wali itu teman-teman, kalau mereka lihat ada sesuatu yang buruk, itu mereka setengah mati doain orang tersebut. Didoain. Tapi kalau mereka itu ngelihat sesuatu yang baik, biasanya disampaikan. Jadi yang akan kita dengar dari mereka selalu hanyalah kabar-kabar yang baik gitu. Bukan karena semua kabar dari kita baik, tapi karena memang mereka hanya menyampaikan yang baik-baik, sementara yang buruk-buruk setengah mati ditutup sama mereka. Itu. Ada satu orang datang berguru, pergi ke satu ulama, ditolak sama ulama tersebut. Mohon maaf nak, ini tempatnya udah tutup. Udah nggak ada lagi tempat di pesantren kami ini, mohon maaf.
Baik Syekh, pergi lagi ke ulama yang lain. Saya mau belajar di sini Syekh. Wah, bukan waktunya nak. Kita tuh ada waktunya tuh, ada tanggalnya. Ini sih udah nggak ada waktunya, ini udah bentar lagi. Nggak apa-apa Syekh kalau gitu saya belajar. Jangan, nanti kamu jadinya keteteran pelajarannya dari yang lain. Udah nggak apa-apa, cari pondok pesantren lain lagi aja. Ada yang pergi yang satu lagi, aduh mohon maaf nak, saya ini udah nggak menerima murid lagi. Datang lagi kepada Syekh yang satu lagi. Terus seperti itu sampai 7 Syekh. Terakhir yang ke-8 pergi ke Syekh Abu Bakar ibn Salim. Pergi ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu nyampe ke Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim nih kholnya akhir bulan ini, akhir Dzulhijjah. Teman-teman sekalian, dia datang ke tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu Syekh Abu Bakar bin Salim dia datang, begitu dia datang aja Syekh Abu Bakar bin Salim ngomongnya kayak gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Katanya murid tersebut. Syekh Abu Bakar bin Salimnya bilang, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi fulan." Disebutin namanya lengkap, nama ayah, nama kakeknya. Duduk di tempatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim bilang kayak begini. "Gimana? Kamu udah ditolak sama 7 orang guru sebelum saya kan?" Dia bilang, "Betul Syekh." "Kenapa ya Syekh?" "Nah, mereka melihat sesuatu yang kurang tepat dalam diri kamu. Ada sifat buruk yang sangat berat dalam diri kamu. Saya telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya telah memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hal tersebut hilang darimu. Dan Allah mengabulkannya, maka selamat datang di pondok pesantren kami, belajarlah di sini. Allah akan menaikkan derajatmu." Dia kemudian menjadi salah satu dari wali min auliyaillah. Tuh, para wali itu kayak gitu tuh modelnya. Memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Saya sering cerita dan ini saya akan ceritakan kembali karena itu tadi ya dekat haulnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Teman-teman saya sekalian, ada salah satu murid Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia satu waktu, dia udah ngajar di Mekah, bukan yang ini ya, yang lain lagi. Dia udah berguru ke Syekh Abu Bakar bin Salim lama di Inat, di Hadramaut. Dekat Tarim ya, Inat itu hanya setengah jam dari Tarim. Dia berguru ke Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian pulang ke negerinya di kota Mekah. Dia mengajar di sana menjadi salah satu guru yang Masya Allah di kota Mekah. Namanya guru pada zaman itu kan sering ditanya-tanya murid. Nah itu ada beberapa pertanyaan tuh yang beliau nggak bisa jawab. Jadi suka ditulis tuh kalau ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa beliau jawab. Satu waktu beliau lagi ada masalah sama istrinya. Istrinya benar-benar marah, pokoknya nggak tahu ada masalah apa. Sampai istrinya tuh benar-benar yang udah pulangkan saya aja ke rumah orang tua saya. Saya udah nggak sanggup lagi sama kamu gitu. Itu udah mau pisah aja. Dia sangat sayang sama istrinya, dia nggak sanggup pisah sama istrinya. Akhirnya karena udah masalah begitu berat, kemudian lagi juga ada beberapa pertanyaan yang dia nggak bisa jawab juga selama berapa tahun ini, dia pikir, aduh nih kayaknya ini aja dah, pulang kampung ke rumah guru nih. Gitu ya. Beliau pun kemudian berangkat dari Mekah ke Hadramaut, dari Hadramaut kemudian ke Inat. Nah, itu zaman itu tuh perlu waktu berhari-hari teman-teman. Dari Mekah ke Hadramaut itu zaman itu perlu waktu berhari-hari gitu, naik kafilah. Sampai nyampelah di tempatnya Syekh Bakar bin Salim. Habis nyampe ke Inat, dia pun juga nggak langsung ke rumahnya Syekh Bakar bin Salim, mandi-mandi dulu apa segala macam gitu kan. Di rumah temennya, kemudian baru hari itu dia berangkat ke tempatnya Syekh Bakar bin Salim sendirian. Begitu lagi ketemu sama Syekh Bakar bin Salim, ahlan wa sahlan marhaban, ahlan wa sahlan marhaban. Syekh Bakar bin Salim kemudian liatin dia gitu. "Oh iya, pertanyaan kamu yang nomor 1 itu begini, begini, begini. Jawabannya nak, begini, begini, begini. Kamu bisa lihat jawabannya ada di kitab ini, halaman ini, baris ke ini."
Jadi dia nggak usah ngomong pertanyaannya apa, udah langsung sama Syekh Bakar bin Salim dikasih tahu pertanyaan kamu yang ini, jawabannya ini, adanya di kitab ini semuanya lengkap. Pertanyaan kamu yang nomor 2 begini, jawabannya begini. Pertanyaan kamu yang nomor 3 yang ditanyain sama orang yang waktu itu pakai baju ini. Lengkap teman-teman, sama orang yang asalnya dari Ane itu. Pertanyaannya bunyinya begini, jawabannya begini. Semuanya udah lengkap dijawab sama Syekh Bakar bin Salim. Kemudian pelayannya datang, bawain minuman. Syekh Bakar bin Salim nuangin 3 gelas. 3 kub ya, 3 cangkir. Yang satu Syekh Bakar bin Salim ditaruh di tempat duduknya Syekh Bakar bin Salim sendiri. Kemudian yang satu ditaruh di tempatnya muridnya tersebut. Syekh Bakar bin Salim bilang silahkan minum, lebek Syekh. Kalian ya. Kemudian teman-teman lagi Syekh Bakar bin Salim sambil ngomong gitu. Beliau bilang, "Amma mas'alatak ma imra'atak faqad aslahnak." Adapun masalah kamu sama istri kamu, dia bilang maka sudah kami damaikan. Beliau kemudian bawa 1 gelas ini ke arah tokoh, ke arah jendela kecil tuh. Nah rumah mereka itu kan tingkat-tingkat tuh. Nah Syekh Bakar bin Salim juga nemuin tamu ini di loteng, di lantai 2 gitu. Beliau keluarkan gelas itu, kemudian beliau keluarkan gelas itu keluar, kemudian ketika beliau maksudnya tangannya balikin lagi, maksudnya udah nggak di luar jendela lagi, itu gelasnya udah nggak ada gitu. Udah beliau ngomong gitu aja, terus beliau nanyain gimana kabarnya keluarga kamu, gimana kabarnya. Tapi beliau nggak juga mendengarkan curhatan dari muridnya, ini enaknya punya guru mukasyif kayak begitu tuh. Nggak usah panjang-panjang curhat dong gitu ya, nggak pakai tuh. Dan memang adabnya murid itu emang nggak usah kebanyakan curhat, udah nggak usah. Ustadzah saya mau curhat, aduh nggak usah, udah. Iya, nggak usah, udah. Insya Allah kamu hadir di majelis, dapat jawabannya. Kan gitu ya? Gitu, insya Allah kamu hadir, duduk gitu kan. Kemudian lagi kalau mau curhat sama Allah aja, udah yang paling enak dah. Yang punya solusi, yang punya semuanya insya Allah. Udah cuman ngomong begitu doang. Kalau urusan yang masalah sama istrinya tuh, Syekh Bakar bin Salim cuma ngomong gitu aja. Amma mas'alatak ma imra'atak faqad aslahnak. Kata beliau, urusan kamu sama istri kamu udah kami damaikan. Udah gitu doang. Teman-teman sekalian, habis selesai dirasa, udah beliau ziarah apa segala macam, udah ketarim, udah apa. Beliau terus pulang. Gitu ya, pulang ke Mekah. Sambilan arah pulang nih perjalanan mau nyampe ke rumah nih, tambah mau nyampe tambah deg-degan. Dia takutnya begitu nyampe di rumah istrinya udah nggak ada, udah pulang ke rumah orang tuanya. Biasanya kan memang para istri itu kan kalau lagi punya masalah sama suaminya, suaminya pergi, ya udah rapiin koper. Biasanya kan gitu tuh ya. Habis itu tulis di depan pintu rumahnya, rumah ini dijual. Dia takut aja gitu. Oh ini gimana nih kalau misalnya kejadiannya kayak gitu. Dia ketok pintu rumahnya, dibukain sama istrinya. Istrinya udah dandan, udah cakep, udah wangi teman-teman. Heran deh ngeliatnya gitu. Dia bilang, kamu mau pergi kemana? Dia bilang, enggak mau pergi kemana-mana. Saya nyambut kamu aja. Waduh udah seneng banget tuh dia. Habis itu terus istrinya bilang, saya udah masakin tuh masakan kesukaan kamu. Kamu lapar pasti kan habis dari perjalanan jauh. Dia heran, kok bisa istrinya tahu kapan dia datang? Kayak udah prepare banget gitu, udah siap-siap banget. Jangankan istrinya, dia sendiri nggak tahu kok kapan dia mau sampai.
Jangankan istrinya, dia sendiri nggak tahu kapan dia mau sampai gitu. Karena teman-teman zaman itu kan perjalanan nggak bisa diprediksi. Zaman sekarang aja nggak bisa diprediksi, betul nggak Kak? Iya kan ya, kita pernah mau ke Lampung ditahan di bandara, udah naik pesawat ya Kak, pesawatnya mundur lagi. Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, nggak bisa diprediksi gitu kan perjalanan. Apalagi zaman tersebut ya nggak. Kadang mungkin orang naik onta gitu. Kalau ontanya ngambek gimana? Ontanya sakit gimana gitu. Ada banyak hal. Jangankan dirinya, jangankan istrinya gitu, yang pastinya nggak tahu gitu kan. Dianya sendiri loh nggak tahu kapan dia sampai. Tapi ini istrinya kok kayak udah prepare banget gitu, udah tahu banget kapan suaminya mau nyampe gitu. Akhirnya terus istrinya bilang gitu, iya saya tahu kamu mau sampai jam sekarang gitu kan. Kok kamu tahu? Kata suaminya nih, saya aja nggak tahu kapan saya sampai di sini. Dia bilang, iya waktu itu dikasih tahu. Saya juga mau bilang sama kamu, maafin saya ya. Saya tuh suka keras kepala orangnya. Kata istrinya. Kata suaminya, saya justru yang minta maaf sama kamu. Saya tuh nggak sabaran orangnya. Jadi suami saya suka egois, begini begitu segala macam. Udah tuh mereka berbaikan, seneng banget. Tapi masih mengganjal nih di suaminya nih, kok bisa nih istrinya jadi berubah 180 derajat gitu. Dari yang waktu itu yang sekalian aja nggak usah pulang. Waduh. Saya udah nggak sanggup lagi tinggal sama kamu. Udahan aja, pulangin saya ke rumah orang tua saya. Bisa yang tiba-tiba yang maafkan saya istri yang kurang baik sama kamu, tapi izinkan saya untuk diberi kesempatan yang kedua, gitu-gitu. Akhirnya istrinya cerita, dia bilang beberapa hari sesudah kamu pergi, itu saya didatangi seorang laki-laki yang sangat bijak sekali. Dia nanyain keadaan saya ceritain, terus dia cerita sama saya gitu kan. Terus abis gitu dia nasehatin saya, Allah kata-katanya bener-bener nusuk banget di hati saya. Kayak langsung gitu ngebukain pintu hati saya. Saya sampai nangis, bener-bener dia ingetin saya tentang akhirat, dia ingetin saya tentang surga. Dia doa-doain saya, Masya Allah baik banget orangnya. Penasaran kan orangnya kayak apa ciri-cirinya? Begini, kok kayak Syekh Abu Bakar bin Salim nih. Bajunya pakai baju apa waktu itu? Begini, itu dia tuh bajunya yang hari itu dipakai sama Syekh Bakar bin Salim buat nemuin dia. Tanggal berapa? Tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Itu di hari jam yang sama dengan Syekh Bakar bin Salim nemuin dia. Dia bilang, oh iya, orang itu juga ngasih tahu kalau kamu bakal datang hari ini jam sekian, menit sekian, dan kamu datang tepat pada jam dan menit yang sudah dia beritahukan. Saya rasa dia seorang wali min auliyaillah. Terus dia bilang, oh dari dia kamu tahu, dari beliau kamu tahu jadwal kedatangan saya. Dia bilang iya. Oh iya, dia juga ada ngasih sama saya kopi. Segelas doang kopinya. Gitu. Saya sampai sekarang masih simpen gelasnya. Coba saya mau lihat gelasnya. Diambilin di dapur, dia bilang hadza huwa. Ini dia nih gelasnya. Yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Syekh Bakar bin Salim mengeluarkan tangannya ke jendela seraya mengatakan, masalah kamu sama istri kamu, kami sudah mendamaikannya. Para wali min auliyaillah, teman-teman. Masya Allah. Kenapa mereka jadi wali? Yaitu karena mereka selalu memikirkan umat. Karena mereka memikirkan orang lain. Karena mereka memikirkan keinginan Allah di atas keinginan diri mereka sendiri. Ketika mereka menanggalkan keinginan diri mereka, mereka taruh di dalam hati mereka keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjadi yang Allah mau, bukan yang mereka mau.
Ketika itulah Allah memilih mereka sebagai para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun menjadi kepanjangan dari rahmat Allah yang disebarkan di atas muka bumi, menjadi bagian dari wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai penebar rahmat dan kasih sayang kepada sesama umat ini ya, kepada alam semesta, penebar rahmat kepada alam semesta. Maka mereka lah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, penebar rahmat terhadap alam semesta. Kamu mau ambil bagian di situ, caranya adalah dengan lupakan keinginanmu, masukkan keinginan Allah dalam hatimu, dan keinginan Allah adalah untuk menebarkan kasih sayang kepada semua yang ada di alam semesta, sebab Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab Allah tuh Rahman Rahim. Gitu caranya. Sama siapa aja, gak usah yang saya ini siapa gitu. Tapi selalulah bertanya, dia ini loh siapa gitu. Gak usah kebanyakan mikirin apa yang saya mau, akan tetapi selalu berpikir apa yang orang mau, apa yang Allah mau, kemudian apa yang orang mau. Kun ma'allah ka'an lanas. Kalau kamu sedang bersama dengan Allah, ibadah-ibadah yang secara spiritual, ibadah-ibadah yang kayak tahajud, baca Quran, zikir, kun ma'allah ka'an lanas. Ketika kamu sedang bersama dengan Allah, anggap nggak ada orang. Ini kayak kamu lagi ngaji nih, anggap nggak ada orang. Udah nggak usah terlalu perhatian sama yang sebelah, nggak usah kebanyakan cari tahu gitu kan, nggak usah. Nggak usah nanya bolak-balik sama yang sebelah, kamu haus nggak? Kamu lapar nggak? Nggak usah. Emang kamu bisa ngasih makan apa kalau di majelis gini kan juga enggak ya. Akhirnya malah orang jadi yang enggak, saya lagi puasa, nah tuh. Akhirnya jadi buka deh, buka ininya ya, buka ibadahnya gitu. Kun ma'allah ka'an la nas. Ketika kamu sedang bersama dengan Allah, anggap nggak ada orang. Wa kun ma'an nas ka'an la nafas. Ketika kamu sedang bersama dengan orang, anggap kamu nggak punya diri, nggak ada kamu gitu, yang ada dia gitu. Ketika saya sedang berhadapan dengan teman-teman semuanya, saya menganggap nggak ada diri saya gitu. Saya nggak nanya apa yang sedang kamu inginkan Halimah, nggak usah. Saya nggak perlu nanya-nanya itu gitu. Yang saya tanyakan apa nih yang orang-orang pengen. Apa nih yang mereka ingin dengar? Apa yang seharusnya mereka dengar? Apa yang Allah inginkan untuk saya menyampaikannya kepada orang-orang? Gitu teman-teman. Kita juga gitu. Kalau kita lagi ngadepin suami gitu kan, gak usah mikirin apa yang saya pengenin dari dia gitu. Pikirin aja apa yang dia inginkan dari saya untuk saya lakukan. Ketika kita sedang barengan sama anak juga gitu, apa yang mereka inginkan dari saya untuk saya lakukan. Itu pada saat seperti itu, kalau kamu terus kerjain kayak gitu, mikirin orang, terus pada saat itulah kamu menjadi bagian dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gak usah khawatir, terus nantinya sayanya susah terus dong kalau kayak gitu. Oh enggak. Nanti hajat-hajat saya nggak ada yang kerjain dong. Oh enggak. Nanti kalau saya ngurusin urusan orang terus, urusan saya siapa yang ngurusin dong? Oh enggak, tenang teman-teman saya sekalian. Saya ingat ucapan dari Hubabah Maryam sama saya, Halimah nggak usah takut ngurusin urusan orang. Kamu nak kalau selalu ngurusin urusan orang, urusan kamu Allah yang urusin. Dan saya merasakannya dan saya membuktikannya. Kalau saya selalu ngurusin urusan orang, majelis-majelis apa semuanya saya urusin gitu kan, saya hadirin gitu. Teman-teman saya sekalian, insya Allah urusan saya juga diselesaikan sama Allah. Gitu. Nah kalau kamu, saya kok enggak gitu ya Ustazah, ya mungkin kamu kurang banyak ngurusin urusan orang. Ya kan, cobain. Urusan saudaramu kamu bantuin, urusan tetanggamu kamu bantuin, urusan orang banyak kamu urusin, urusan keluargamu kamu urusin, urusan anak-anak kamu. Nanti juga bakal dikasih kok sama Allah. Apa yang kamu pengenin tuh bakal dikasih semua sama Allah. Teman-teman, apa yang kamu pengenin, jangankan sekedar urusan dunia, urusan yang lain-lain semuanya kamu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala.
Gitu ya, insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalin nih ilmu ini ya. Ilmu untuk memiliki empati dan kasih sayang kepada orang lain melebihi empati dan kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit akan menyayangimu. Siapa sih yang di langit? Banyak. Allah yang pasti. Allah di langit dan di bumi ya. Allah, malaikat-malaikatnya. Enak loh kalau disayangin sama para malaikat tuh. Malaikat tuh ada malaikat Mikail, bagian urusan rezeki. Ada malaikat Israel. Kalau kamu disayangin sama malaikat Israel saat nyawa kamu dipanggil kan enak tuh. Kamu bisa, jangan kenceng-kenceng ya. Enak tuh. Kalau kamu disayangin sama malaikatnya kan kamu bisa negosiasi dalam hal pencabutan nyawa kan gitu. Iya, kamu punya orang dalam urusan pencabutan nyawa teman-teman. Tapi kalau kamu nggak disayangin sama yang di langit, ya Allah, yang di langit kesel semua sama kamu. Kebayang. Malaikat Israel mau turunin rejeki gitu kan. Oh, yang di jangan dah, nggak usah dah. Ntar gitu. Ntar malaikat Israel, ini dia nih. Gue mesti nyabut nih nyawa dia nih. Wah, beneran banget dah nih. Waduh, sekalian ya. Semacam edisi balas dendam kan gitu jadinya. Tuh teman-teman. Di antara malaikat-malaikat langit Mungkar Nakir. Di antara malaikat-malaikat ini kan banyak banget nih. Ada malaikat yang bagian mendoakan gitu. Kalau kita disayang sama malaikat-malaikat rahmatnya Allah, malaikat-malaikat langitnya Allah, Masya Allah teman-teman sekalian, diistighfarin kita mah jutaan malaikat-malaikat. Dosa-dosa kita habis. Apapun yang kita inginkan didoain, diaminin sama para malaikat-malaikat langit. Anak-anakmu jadi soleh-soleha, suamimu jadi orang yang sangat sayang kepadamu. Bukankah itu yang kamu pengen? Bukan itu yang kamu pengen? Itu kan yang kamu pengen. Apa teman-teman saudara sekalian? Rezeki gampang banget, apalagi sekedar urusan rezeki gitu. Gampang, semuanya gampang. Caranya ya itu tadi gitu. Sayangi orang lain. Lebih daripada kamu menyayangi dirimu sendiri. Begitu ya. Yarhamukum man fis sama. Dan yang di langit juga, ini yang saya senang banget sih ini. Yang di langit juga arwah dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Yang di langit juga arwah dari para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya sekarang Nabi Muhammad di mana? Di langit. Kan begitu? Nabi Ibrahim di mana? Di langit. Nabi Muhammad ketika ketemu Nabi Ibrahim di mana? Di langit. Jadi kalau Nabi Muhammad sekarangnya nih sudah wafat di mana? Di langit, teman-teman. Makanya siapa yang bisa menyayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Artinya, kamu sayangi yang di bumi, Nabi Muhammad menyayangimu. Kamu sayangi yang di bumi, Syekh Abu Bakar bin Salim menyayangimu. Kamu sayangi yang di bumi, Imamul Haddad menyayangimu. Kamu sayangi yang di bumi, Faqihul Muqaddam menyayangimu. Kamu sayangi yang di bumi, Sayyidah Fatimah menyayangimu. Kamu sayangi yang di bumi, Sayyidah Khadijah menyayangimu. Kamu sayangi yang di bumi, Sayyidah Aisyah menyayangimu. Karena semuanya di langit, teman-teman saudara sekalian. Itu enaknya. Sayangi aja udah. Setiap kali kamu nanya gitu kan, kok saya begini, kok saya begitu. Balik pertanyaannya. Kenapa saya nggak bisa sayangin orang? Kenapa pertanyaannya kok ke saya? Kenapa nggak ke orang? Jadi setiap kali kamu ngerasa bahwa kamu menuntut ini itu dari orang lain, balik. Apa yang sudah saya berikan kepada orang itu. Gitu teman-teman saya sekalian. Itu cara sayang sama orang. Cara kita menyayangi orang lain gitu. Jangan terus-terusan nanya, saya dapat apa ya dari guru saya? Tapi selalulah bertanya gitu kan, apa yang sudah saya berikan kepada guru saya? Apa yang sudah saya berikan kepada guru saya? Gitu teman-teman saya sekalian. Gitu ya.
kepada setiap orang, saudara-saudara kita gitu kan. Jangan selalu bertanya, kenapa ya saudara saya nggak baik sama saya gitu. Tapi selalu bertanya, apakah saya sudah cukup baik sama saudara-saudara saya. Terus gitu. Itu cara buat kita menjadi penyayang pada orang lain. Balasannya gampang banget teman-teman sekalian. Cukup kasih sayang Allah SWT. Oh ya, tadi kan saya sampaikan tuh mengenai tunggu kasih sayang. Gitu kan ya. Ini kalau anak-anak kita penuh cukup tunggu kasih sayangnya, nanti dia luberannya itu dia bisa menyayangin setiap orang. Jadi kamu sama anak-anak kamu tuh sayangin terus saja. Nggak usah kamu balik nanya apa yang sudah anak kamu berikan sama kamu gitu. Kenapa anak saya nggak nurut sama saya? Nggak usah. Kamu terus saja ngasih aja. Kamu sayangin terus saja. Dengan ucapan, dengan doa, dengan kasih sayang kamu tunjukin. Mama sayang sama kamu nak. Gitu kan ya. Dengan kamu kasihin apa yang mereka mau terus gitu. Nggak usah khawatir. Nggak usah takut yang nanti anak saya jadi manja gitu. Memberi apa yang dia mau itu namanya memanjakan. Tapi teman-teman, yang namanya kasih sayang memberi apa yang dia perlu. Kasih sayang itu memberi apa yang dia perlu. Sementara memanjakan adalah memberi apa yang dia mau. Enggak gitu caranya, ya. Tapi caranya adalah dengan memberi apa yang dia perlu, bukan apa yang dia mau. Nah, nanti pelajarin aja dalam kehidupan kamu tuh, nanti kamu akan lama-lama ngerti gitu. Nah ini kalau mereka tunggu kasih sayangnya itu udah penuh, insya Allah mereka bisa menyayangi yang lain-lain. Mereka akan tahu caranya memberi kasih sayang pada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Terus jadi pertanyaannya kayak gini, Ustazah mungkin emang tunggu kasih sayang saya nih nggak penuh, makanya nih saya nih susah nyayangin orang lain. Selalu aja nih, saya nih yang saya liatin diri saya terus. Karena mungkin saya tuh tunggu kasih sayangnya zaman dulunya itu nggak penuh dari orang tua saya. Tenang teman-teman saya sekalian. Kalau kamu merasa tunggu kasih sayang kamu nggak penuh di masa-masa dulu karena orang tua kamu mungkin kurang menyayangi kamu, saudara-saudara kamu kerjaannya ngebully kamu mulu, gitu ya. Jadi kamu nggak ngerasa cukup tunggu kasih sayangnya. Saya kasih tahu, Bo, tunggu kasih sayang tersebut seberapapun kosongnya akan mudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang dekat sama Allah, yang dekat sama Rasulullah, tunggu kasih sayang kamu bakalan penuh. Ingat Allah terus. Nanti lama-lama tunggu kasih sayang kamu penuh, teman-teman. Datang seorang anak bilang sama saya, Ustazah, gimana ya Ustazah, saya ini sedih banget. Ternyata saya ini Ustazah anak yang hamil di luar nikah. Jadi kelahiran saya itu tidak diharapkan oleh orang tua saya Ustazah. Mereka kawin tuh karena memang udah hamil saya gitu. Saya anak yang tidak diharapkan oleh orang tua saya Ustazah. Kesian, nangis-nangis saya. Saya bilang sama dia, nak, kamu gak lahir kecuali karena Allah menginginkan kamu lahir di atas muka bumi ini. Orang tua kamu bisa jadi gak ngarepin kamu, tapi Allah mengharapkanmu. Allah menghendaki kamu ada di atas muka bumi ini. Kalau enggak karena kehendak Allah, kamu enggak akan lahir di atas muka bumi ini. Maka nak, enggak usah cari kasih sayang dari orang tua kamu. Carilah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalunya berzikir, menyebut namanya. Kemudian berkata, ya Allah, aku bisa jadi lahir tanpa kehendak dari orang tuaku. Akan tetapi aku tidak akan lahir atas muka bumi ini kecuali dengan kehendak-Mu. Maka ya Allah, Engkau telah menghendaki aku hadir di atas muka bumi ini. Sayangilah aku ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyayangi hamba-hamba-Mu yang soleh-soleha. Jadikan aku ya Allah seindah-indah hamba bagi-Mu ya Allah, sebab Engkau telah menghendaki aku ada di atas muka bumi ini. Terus deketin Allah, rasakan kasih sayang Allah dalam diri kamu. Nanti kamu akan merasakan betapa Allah sebenarnya menyayangi kamu. Bisa jadi orang tuamu tidak menyayangi kamu, tapi saya yakin 100% Allah sangat menyayangimu. Jangan pernah tinggalkan Allah dalam hidupmu.
sehingga Allah insya Allah tidak akan pernah meninggalkanmu dalam seumur hidup. Gitu. Maka teman-teman saudaraku sekalian, penuhi kasih sayang, tunggu kasih sayang dalam hati kamu itu dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tiap kali kamu ngerasa nggak disayangin sama suamimu, kamu ingetin diri kamu, tapi kan Allah sayangin saya. Tiap kali kamu ngerasa anak-anak kamu nggak sayangin kamu, kamu ingetin diri kamu, tapi kan Nabi Muhammad sayangin saya. Lagi pula sama anak-anak tuh bukannya seharusnya saya yang memberikan kasih sayang kepada mereka. Sama orang tua kamu tiap kali kamu merasa nggak disayangin sama mereka, tapi kan Allah sayangin saya. Dan lagi pula orang tua saya bukankah seharusnya saya yang menyayangi mereka. Terus seperti itu teman-teman saya sekalian. Jangan tuntut orang menyayangimu, tapi tuntutlah diri sendiri untuk menyayangi orang lain. Insya Allah. Begitu ya. La tunza'ur rahma illa min syaqi. Ada orang yang nggak punya hati teman-teman. Aduh banyak banget dah orang-orang yang nggak punya hati nih zaman-zaman sekarang nih. Rahmatnya udah kecabut dari hatinya gitu. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Ada bapak perkosa anak, ada ibu bunuh anak. Ini kan udah yang ya ampun nih binatang aja nih udah perlu beristiadah dari kita nih. Ya Allah, naudzubillah dari perlakuan manusia gitu kayaknya ya. Ya Allah, aku berlindung dari perlakuan manusia kayaknya. Ya Allah, dari buruk-buruknya manusia ini ya udah nggak punya sisi kemanusiaan, bahkan nggak punya sisi kebinatangan. Sisi kebinatangan aja nggak punya gitu. Karena binatang aja nggak ada loh yang ibu nggak ada loh yang bunuh anaknya. Manusia ada loh yang bunuh anaknya. Betul kan? Udah sisi kebinatangan pun udah nggak punya gitu. Ada gitu orang-orang yang seperti itu. Dan Nabi Muhammad mengatakan, la tunza'ur rahma illa min syaqi. Gitu ya. Ada orang yang tercabut rahmat di hatinya, itu adalah menunjukkan bahwa orang tersebut telah dihilangkan keberuntungan dalam kehidupannya. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pada sampai minyak goreng mahal-mahal gitu, mafia minyak goreng gitu kan, udah nggak pakai rahmat gitu sama orang lain, udah nggak mikir gitu kan, yang korupsi sampai nggak tahu jumlahnya tuh tete gitu, sampai nolnya nggak tahu tuh, nggak kebaca tuh sama saya tuh nolnya tuh sampai banyak banget begitu ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu kenapa tuh bisa kayak begitu? Yaitu tunza'ur rahma min qalbi. Kasih sayang tuh udah diangkat dari dalam hatinya. Naudzubillah, naudzubillah. Itu. Siapa yang di hatinya tidak memiliki rahmat dan kasih sayang kepada orang Islam, kepada semua makhluknya Allah bahkan, maka berarti itu menunjukkan hatinya keras, imannya lemah, dan juga dia jauh dari Allah. Bawa bom, bunuh diri, pergi ke hotel, gitu ya. Yang kebunuh akhirnya malah ada orang-orang Islamnya di situ, gitu kan. Nah itu menunjukkan apa tuh? Dia ngerasa dia dekat sama Allah. Enggak ada. Dia jauh dari Allah. Karena kan hati dan kasih sayangnya sudah tercabut dari dalam hatinya ya. Empati dan kasih sayangnya tercabut dari dalam hatinya gitu. Itu bukan ajaran Islam teman-teman saya sekalian. Jadi matinya pun juga bukan mati syahid, tapi mati ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara kita sekalian insyaallah. Nanti malam jangan lupa niat puasa tarwiyah ya, dan buat teman-teman yang masih pada punya hutang puasa Ramadan, niatin sekalian bayar hutang puasa. Nawaitu shoma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah wa an sunnati yaumit tarwiyah. Begitu ya? Jelas? Mohon maaf nih ya, kayaknya saya nggak jawabin pertanyaan ini ya, karena saya akan terangin ini aja nih yang sangat memang diperlukan di hari-hari ini. Saya ulangin lagi, besok yang memungkinkan untuk berpuasa tentu saja memungkinkan untuk berpuasa itu artinya tidak sedang dalam keadaan menstruasi ataupun nifas ya.
niat puasa nawaitu shauma ghadin an shaumi yaumit tarwiyah gitu ya. Itu untuk yang puasanya hanya puasa tarwiyah aja karena hutang puasanya udah lunas misalnya, atau yang memang enggak punya utang puasa karena sudah menopause. Gitu ya. Nawaitu shauma ghadin an sunnati yaumit tarwiyah. Begitu ya. Sementara yang masih punya hutang puasa Ramadan, niatnya nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan hadhis sanah. Gitu kan? Nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan. Begitu ya. Wa an sunnati yaumit tarwiyah. Jadi niat dua-duanya. Gitu. Qada puasanya kebayar, utang puasanya kebayar, dan puasa hari tarwiyah insyaallah juga dapat pahalanya. Jelas? Ya. Kemudian besok harinya lagi namanya hari Arafah. Nggak usah bingung kalau yang di Mekah saat ini atau yang di Timur Tengah saat hari Arafah mereka udah lebaran. Nggak usah bingung, kamu tetap puasa aja. Nggak dosa Ustazah puasa hari lebaran. Ya dosa kalau kamu puasanya di Mekah. Kalau kamu puasanya di Condet, Pasar Minggu, Tebet, Cakung, ya Citayam, udah nggak usah khawatir. Pondok Gede, Bekasi apalagi, nggak usah khawatir teman-teman. Kamu puasa aja. Kok bisa ada perbedaan Ustazah? Ya itu udah maunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mau diibadahi setiap waktu. Sama kayak sekarang nih kan waktu asar nih, hampir masuk waktu asar. Gitu ya. Ini di waktu yang sama nih ada yang lagi sholat subuh. Dosa dong dia sholat subuh jam segini. Ya nggak dosa, emang waktunya di sana lagi sholat subuh. Iya kan? Nggak dosa. Kalau kamu jam segini baru mau sholat subuh baru dosa. Subuhnya bukan cuman kesiangan tapi kesorean. Iya kan? Gitu. Semua orang beribadah sesuai dengan waktunya masing-masing. Ada ikhtilaful matla namanya. Panjangan kalau saya ceritain, dah percaya aja. Gitu ya. Makanya kenapa kita perlu ngelihat hilal, ru'yatul hilal pada saat hari-hari jelang hari-hari penting dalam Islam. Ada kan tuh ru'yatul hilal diumumin sama pemerintah dan kita mesti ikutin. Kenapa? Karena memang hilalnya tuh beda-beda antara kita sama yang ada di Arab Saudi sana. Begitu ya. Ustazah, tapi itu kan yang Muhammadiyah udah lebaran tuh tanggal 9. Ya nggak apa-apa, mereka lebaranan nggak apa-apa. Boleh nggak Ustazah kita lebaranannya ikutan sana aja? Takutnya kamu malah Arafah nggak jelas karena kamu rasa masih hari tarwiyah. Pas hari Arafahnya kamu nggak puasa karena kamu rasa udah hari raya gitu. Lalu wala aleh itu istilahnya orang Arab ya. Kamu nggak dapet sana nggak dapet sini gitu. Nah itu nggak usah kayak gitu. Udah aja ikutan. Kita memang sedang ada di Indonesia teman-teman. Ada yang namanya ikhtilaful matla, perbedaan waktu terbitnya hilal. Gitu ya. Ya itu dibahas tuh secara panjang lebar di kitab-kitab kita gitu. Makanya kalau kamu ada di sini ya ikut sama waktu yang memang ada di sini gitu. Memang belum tanggal 10 tuh di kita hitungannya. Nanti itu tanggal hari Sabtu, itu hitungannya di kita emang belum tanggal 10 teman-teman. Jadi udah ikut aja gitu. Taunya dari mana Ustaz kalau belum tanggal 10? Nah hilalnya belum kelihatan kemarin Pan. Iya, pas tanggal 1 itu, hari apa tuh waktu itu? Hari Kamis tuh hilalnya memang belum kelihatan. Jadi diputuskan hilalnya masuk pada hari Jumat. Mau maksa gimana emang hilalnya belum kelihatan? Udah dilihatin tuh dari Indonesia bagian timur, bagian barat, bagian ini belum kelihatan semuanya gitu. Nah jadi kita ikutan aja gitu ya. Jadi teman-teman sekalian besok hari puasa hari Tarwiyah, lusanya puasa hari
Arafah. Niatnya gimana? Yang puasa hari Arafah saja niat nawaitu shoma ghadin an sunnati yaumi Arafah lillahi ta'ala, atau nawaitu shoma ghadin nawaitu shoma Arafah ghadin sunnatan lillahi ta'ala, itu juga boleh gitu ya. Yang pasti pokoknya saya niat puasa hari Arafah besok gitu ya, kurang lebih niat kan bahasa apa aja juga nggak apa-apa. Yang penting itu kan ada niatan bahwa kita mau puasa gitu besok. Nah puasanya memang sebaiknya dari malam, walaupun kalau puasa sunnah aja itu dari pagi abisnya isyraq, abisnya terbit abisnya subuh juga nggak apa-apa, tapi bagusnya sih memang dari sejak malam ya. Baik kan kita udah tahu nih memang kita mau puasa. Nah bagi yang masih pada punya utang juga sampai hari Arafah, itu bisa niatnya digabungkan nawaitu shoma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa an sunnati yaumi Arafah lillahi ta'ala. Saya niat puasa bayar hutang Ramadan dan juga niat puasa hari Arafah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hari Arafah itu merupakan hari terbaik sepanjang tahun menurut pendapat banyak ulama, diantaranya Sayyidina Ibnu Abbas. Ya, menurut beliau khairul ayyam yaum Arafah, sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Dan kepada hari Arafah itu pula lah makna wal fajr wa layalil ashar dinisbatkan. Katanya Sayyidina Ibnu Abbas, wal fajr ay fajr yaumi Arafah, demi fajar atau fajar hari Arafah itu adalah fajar terbaik sepanjang tahun. Jadi kalau hari sepanjang tahun yang terbaik hari apa, itu banyak diantara para ulama mengatakan hari Arafah, teman-teman saudaraku sekalian. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna shaum yaum Arafah yukafir dunub sanatain. Sungguhnya puasa hari Arafah ngapusin dosa 2 tahun. Tahun yang sekarang ama al-qabilah, tahun yang akan datang. Sayyidina Ibnu Abbas bilang, nggak ada hari yang dijanjikan pahalanya akan terhapuskannya dosa di tahun yang akan datang secara spesifik selain puasa hari Arafah. Insya Allah ini menunjukkan bahwa siapa yang puasa hari Arafah, mudah-mudahan umurnya masih akan panjang sampai ketemu tahun depan. Yang nggak puasa hari Arafah siap-siap aja, nggak ada jaminannya soalnya ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangin umur kita dalam taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus teman-teman saya sekalian, Ustazah saya lagi datang halangan nih Ustazah, nggak bisa puasa hari Arafah, gimana dong? Niat aja, niat bahwa andai saya nggak halangan, ini saya bakalannya puasa nih gitu. Jangan yang untung saya lagi halangan, jadi saya nggak harus puasa. Ya kalau kayak gitu jadinya nggak dapat pahala puasa Arafah. Kemudian teman-teman saya sekalian, hari Arafah itu selain daripada kamu sunnah puasa, juga ada beberapa hal yang kamu juga perlu lakukan pada hari Arafah. Di antaranya yaitu baca surat Al-Ikhlas pada hari Arafah ini ya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali surat Al-Ikhlasnya? Kalau bisa sampai dengan 1000 kali. Nah sesudahnya, usahakan sesudahnya itu pokoknya selesai hari itu juga. Jadi itu dari habis subuh misalnya kamu baca terus gitu ya, biar ngepasin hari Arafah itu kan masuknya dari subuh tuh. Nah itu kamu baca terus gitu sampai selesai insya Allah sebelum asar. Jadi pas asar nanti, asar hari Arafah, kamu perbanyak doa. Insya Allah siapa yang baca Al-Ikhlas 1000 kali kemudian sudahnya berdoa, doanya tidak akan ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus pada hari Arafah ini ya. Ustazah kalau bacanya dari sekarang boleh nggak kita cicil? Nggak boleh. Itu bacaan khusus pada hari Arafah. Kemudian perbanyak doa dan zikir. Nah kalau zikirnya ini boleh dibaca dari sejak malam hari Arafah, berarti besok malam ya.
malam Sabtu. Nah ini banyakin baca zikir. Zikirnya yang paling bagus adalah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu sebanyak 1000 kali kalau bisa sepanjang malam, dan juga boleh dilanjutkan dengan besok harinya, yaitu pada hari Sabtu. Jadi malam Sabtunya baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sebanyak 1000 kali. Kemudian hari Arafahnya baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Kemudian banyak-banyakin berdoa pada sore harinya ya, pada sore hari Arafahnya. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu untuk bersedekah. Doanya bagusnya kapan? Doanya bagusnya pokoknya habis duhur deh tuh. Dari habis duhur tuh udah bagus dibaca doanya pada hari Arafah gitu. Hari itu banyak-banyakin doa. Memang hari yang Allah Subhanahu wa taala yubahi bihi malaikatuh. Allah tuh kabarnya teman-teman pada hari Arafah itu, saya baca dalam salah satu hadis ya, bahwasanya pada hari Arafah tuh Allah tuh bangga-banggain hamba-hambanya kepada para malaikat-malaikatnya. Allah bilang, liatin tuh hamba-hambaku tuh, terutama yang kumpul di padang Arafah, dan juga yang nggak kumpul di padang Arafah juga gitu. Kalau mereka sedang melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah bilangin sama malaikat-malaikatnya, liatin tuh hamba-hambaku tuh, liatin hamba-hambaku tuh pada lapar, kan puasa tuh kan. Yang di Arafah juga walaupun mereka nggak puasa, kondisinya itu udahlah kepanasan, kecapean. Mereka juga nggak boleh dandan, mereka juga nggak boleh pakai minyak wangi, kan lagi ihram. Nah itu ya, keadaan mereka kelihatan sangat-sangat miskin begitu kan, kelihatan sangat-sangat memelas gitu, memelas. Nah kita juga yang enggak di padang Arafah juga memang kan kondisinya lagi puasa, lagi lapar, lagi haus. Allah bangga-banggain sama malaikat-malaikatnya. Liatin tuh hamba-hambaku, wahai para malaikat, liatin hamba-hambaku tuh, liatin pada kesian, pada lapar, pada haus, pada ngenes-ngenes mukanya, pada pecah-pecah bibirnya. Pada kering-kering gitu ya, pada kausan. Jadi nggak usah pada dandan ya pada hari Arafah ya, biar lebih kelihatan mengenaskan. Kemudian kayak sekalian memelas gitu loh, kan begitu kan? Kenapa? Ada yang salah ucapan saya? Mengenaskan kayak gimana gitu ya? Ya maksudnya biar tambah Allah kesian gitu liatnya, biar tambah pantas gitu dibanggain sama malaikatnya. Soalnya gini nih, Allah kemudian berkata pada malaikat-malaikatnya, dengerin hamba-hambaku ini lagi pada pengen apa gitu. Nah, itu dalam sebuah hadis tuh Nabi Muhammad cerita seperti itu gitu kalau hari Arafah. Jadi jangan sampai pas lagi hari itu kitanya kelihatan udahlah nggak puasa, udahlah dandan gitu ya, kan jadi rada kurang pas gitu ya. Nggak ada doa, nggak ada zikir, nggak ada surat Al-Ikhlas yang kita baca gitu kan, kayak nggak ada bedanya antara hari Arafah dengan hari-hari yang lain. Nah, jadi nggak pas sama kondisi yang Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman sekalian yang saya muliakan, perbanyak doa dan permohonan ampun pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya juga adalah dengan memperbanyak sedekah pada hari Arafah. Kenapa gitu? Karena hari itu, hari Arafah itu teman-teman, hari Sabtu nanti itu ya, itu adalah hari di mana Allah menurunkan ampunan banyak banget sampai membuat Nabi Muhammad bercerita, aku tidak pernah melihat setan lebih mengenaskan, lebih miris, lebih kelihatan sedih, lebih marah daripada pada hari Arafah. Jadi setan pada galau, tuh hari kegalauan setan, hari Arafah itu ya. Kenapa setan pada galau-galau? Mereka kenapa pada sedih-sedih kayak begitu? Dari putus asa ngelihat banyaknya ampunan yang Allah turunkan pada hari itu. Mereka bilang, ngeselin nih,
setahun kerja nih, bikin orang-orang pada berdosa, segini gampangnya Allah turunin ampunan, bikin dosa-dosa mereka dalam setahun dihapusin semuanya. Kesel banget dah gua, kesel banget dah saya, gitu katanya setan. Nah ini jangan sampai kamu jadi orang yang setannya bilang, ye hari Arafah juga dia nggak dapet apa-apa. Jangan sampai kamu jadi orang yang malah girangin setan pada hari Arafah. Ayo banyakin mohon ampun sama Allah, banyakin doa, banyakin istighfar, banyakin baca zikir, banyakin baca surat Al-Ikhlas tadi yang saya ajarin ya, dan juga banyakin sedekah. Kenapa? Kalau sedekah, yaitu tadi sedekah itu kan tanda kita memiliki empati pada orang lain. Kalau kita memberi kasih sayang kepada orang lain, yang di langit akan menyayangi kita. Gitu. Jadinya malaikat-malaikat tambah seneng banget tuh nurunin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Seperti itu ya. Kemudian malam hari raya. Dari asar hari Arafah sampai 3 hari tasyrik ya, sampai asar terakhir hari tasyrik. Begitu habis selesai salam sholat, kamu langsung disunnahkan untuk membaca takbiran. Namanya takbir muqayyad, takbir yang bergantung atau takbir yang bersambung dengan sholat seseorang. Jadi habis selesai salam sholat fardu langsung tuh Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dari asar hari Arafah ya sampai ke asar hari tasyrik. Jadi belum masuk lebaran ini ya, tapi dari asar hari Arafah. Bahkan ada yang mengatakan dari subuh hari Arafah. Nah, tapi banyak juga para ulama yang mengatakan hari asar hari Arafah. Biar kamu nggak bingungin sama hari raya, jadi pokoknya ambil asar aja dah. Gitu ya, asar hari Arafah. Begitu habis selesai salam salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallah Allahu Akbar walillahil hamd. 3 kali Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira hikadira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dah, segitu. Ya, segitu baca takbiran untuk setiap kali habis selesai salam sholat dari asar hari Arafah sampai ke asar hari ketiga tasyrik. Jadi hari ketiga tasyrik itu hari Minggu kan tanggal 10 tuh, 11, 12, 13, Senin, Selasa, Rabu, ya. Berarti sampai Rabu hari waktu asar. Nah itu hari terakhir disunahkan untuk sholat terakhir yang kamu disunahkan baca takbir sesudahnya. Nah maghribnya udah enggak lagi. Maghribnya udah enggak lagi. Zikiran yang lain gimana Ustaz abis itu? Jadi takbir dulu, baru habis itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kayak biasanya. Ya, insya Allah. Kemudian teman-teman, malam hari raya itu adalah malam yang doa-doa diijabah, seperti ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khams layal la turaddu fihi du'a. Ada 5 malam di mana doa tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah malam Idul Adha, selain daripada malam Idul Fitri, kemudian malam 1 Rajab, kemudian malam 15 Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Sama satunya lagi adalah 1 bagian dari malam Jumat, gitu ya. Tapi enggak
tahu jam berapanya gitu, tersembunyi lah gitu. Nah sisanya yang 4 ini pokoknya di malam Lebaran itu adalah malam yang doa-doa banyak yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hidupkan malamnya dengan banyak-banyak bertakbir. Kami di Darul Zahra seringnya kalau malam Idul Adha atau malam Idul Fitri itu kami baca hataman Quran. Jadi kami baca hataman Quran, apa namanya, satu makro gantian lagi satu makro gantian lagi satu makro gitu, atau baca satu juz gitu ya, 30 anak hatam gitu kan, nanti 30 yang lain lagi baca satu juz seperti itu, atau 2 juz atau 3 juz gitu. Hampir sepanjang malam kami baca Al-Quran, kemudian di setiap berapa menit sekali hidupkan dengan takbir gitu, hidupkan dengan takbir itu seperti itu, dan doa-doa juga. Begitu ya, itu masuk dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, man ahya layalil id ahyallahu qalbah yauma yamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam hari raya, Allah akan hidupkan hatinya di saat hati yang lain mati. Kapan hati yang lain mati? Biasanya saat sakaratul maut. Jadi orang yang suka menghidupkan malam hari raya, insya Allah ketika datang ajal menjemputnya, dia akan meninggal dunia dalam keadaan hatinya hidup dengan zikir kepada Allah, sehingga sangat mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat ajal menjemputnya. Insya pagi hari sesaat sesudah fajar sunnah mandi, dan sunnah memandikan orang-orang yang tidak bisa mandi sendiri, dari anak-anak bayi ataupun orang-orang tua yang sudah udzur. Di rumahmu jika ada orang tua yang sudah udzur, silahkan mandikan hari raya Idul Adha tersebut itu ya. Dan sunnah juga untuk bersih-bersih seperti potong kuku dan lain sebagainya, kecuali untuk yang akan berkurban. Kalau yang mau kurban dari sejak tanggal 1 kemarin sampai dengan kurbannya dipotong, jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan donor darah. Ya, jangan juga iniin kulit-kulit tuh, apa sih namanya, menipedi yang kayak begitu tuh nggak usah dulu gitu, biar anggota tubuh kita mendapatkan ampunannya sebelum maksudnya ketika dipotong binatang kurban kita sudah mendapatkan ampunan semuanya, seperti itu. Kemudian teman-teman saya sekalian, habis subuh itu selain daripada kamu sunnah mandi gitu ya, kamu juga disunnahkan untuk jangan makan minum dulu sampai sholat id gitu ya. Jangan makan, jangan minum dulu sampai dengan sholat id gitu kan. Untuk membedakan antara hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha. Kalau Idul Fitri sunnahnya malah makan minum dulu ya. Kalau yang ini jangan gitu. Sunnahnya sholat Idul Adha ini diawalkan daripada sholat sunnah Idul Fitri. Kalau sholat sunnah Idul Fitri sunnahnya agak disiangkan untuk memperpanjang waktunya takbir. Kalau sunnah Idul Adha ini sunnahnya dicepatkan untuk mempercepat waktunya kurban. Kemudian sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha jangan ditinggal. Teman-teman udah tahu kan caranya? Ditambahkan takbir. Takbirnya itu kita baca ya. Jadi bagian Allahu Akbarnya kita baca bareng-barengan sama imam. Takbirnya sunnah tambahin 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Kemudian sunnah ada khutbah, 2 khutbah sesudah sholat Idul Adha. Kemudian sesudah itu sunnah berkurban bagi yang mampu ya. Unta urutan pertama, sapi atau kerbau urutan kedua, dan yang ketiganya adalah kambing ya. Tidak ada urutan keempat kecuali menurut pendapat Sayyidina Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan untuk berkurban ayam. Ada pendapatnya. Tapi saran saya yang mau kurban ayam ikutan Sayyidina Ibnu Abbas, nggak usah taruh di masjid. Ntar pengurusnya bingung, bisa tiba-tiba banyak ayam gitu di sini. Habis itu tanyain, ini ayamnya siapa nih pada di sini nih? Kata Ustazah Halimah boleh kurban ayam. Waduh, bahaya ini ya. Kalau mau kurban ayam potong di rumah aja. Itu untuk orang yang nggak mampu-mampu buat korban kambing gitu. Kalau kamu ngerasa ya ampun pengen nih belajar kurban nih, katanya ngapusin dosa begitu kan ya, dosa banyak tapi kurban nggak mampu-mampu, gimana nih gitu. Tiap kali nabung kepake mulu buat jalan pengajian.
Ya Allah, ya udah dah ikutan aja dah apa yang dikerjakan sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi Nabi tuh pernah tuh nanyain sahabat gitu kan. Kata Nabi, kamu kurban apa? Unta Rasul. Kamu kurban apa? Kambing Rasul. Kamu kurban apa? Unta Rasul. Kamu kambing Rasul. Kamu kambing Rasul. Terus Bilal, kamu Bilal ayam Rasul. Nabi senyum itu. Nabi senyum, katanya Sayyidina Ibnu Abbas, berarti nih boleh nih kurban ayam gitu. Tapi kata para ulama yang lain, enggak, makanya Nabi senyum. Karena itu khusus buat Bilal doang, kayaknya yang, iya udah deh buat kamu aja dah Bilal gitu. Makanya Nabi senyum gitu ya. Tapi ya bolehlah gitu, kita tabarukan sama Sayyidina Bilal. Jadi nih mulai besok ya beli ayam ya. Yang nggak mampu buat kurban kambing gitu ya, nanti besok beli ayam di Keramat Jati banyak tuh kayaknya. Nanti potong pas hari raya. Tapi saran saya buat yang teman-teman yang mungkin kurban ayam ini dilaksanakan gitu kan, sambil doa gini, ya Allah, saya ini sebenarnya pengennya mau kurban kambing ya Allah, malah kalau bisa mah sapi ya Allah, yang gede-gede itu sapinya. Tapi karena saya nggak mampu ya Allah, makanya saya kurban ayam. Ya Allah, apa yang diberikan kepada orang-orang yang berkurban sapi ataupun kambing, berikanlah pula kepada saya. Engkau yang tahu ya Allah, andai saya mampu, saya pasti akan berkurban yang lebih besar daripada ini. Gitu, kamu potong ya di rumah, dimasak, jangan dibagi mentah. Orangnya bingung. Ini saya dikasih daging apaan dah? Gitu ya. Nah, jadi kurban tuh hari Idul Adha. Kemudian teman-teman saudaraku sekalian, 3 hari tasyrik, 3 hari sesudahnya itu kurban masih disunahkan. Artinya kalau kamu enggak kurban hari Idul Adha, kamu kurban besoknya masih boleh, besoknya lagi masih boleh, besoknya lagi masih boleh, sampai asar hari tasyrik. Kalau udah datang maghrib masuk ke berikutnya, udah habis waktunya. Dan jangan jadikan pembagian kurbanmu itu lewat dari tanggal 13 hari tasyrik. Jadi jangan ikutan tuh kalau ada yang bilang, nih kurban kesini, dagingmu dibagi sepanjang tahun untuk korban bencana alam, kami masukkan dalam kaleng-kaleng jadi daging kornet. Saya pernah baca ada baliho gitu ya, tulisannya berkurbanlah di sini gitu, dagingmu dibagi sepanjang tahun untuk korban bencana alam. Terus ada gambarnya, dagingnya itu dibuat kornet-kornet sapi gitu kan. Tahu kornet kan ya? Daging kalengan gitu. Nah itu jangan ikutan yang kayak gitu, karena itu keluar dari tujuannya kurban. Tujuannya kurban itu Allah mau menjamu hamba-hambanya dengan daging pada tanggal 10, 11, 12, 13. Makanya di 4 hari tersebut diharamkan puasa. Diharamkan puasa. Sama halnya dengan haram puasa pada hari Idul Fitri. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat fitrah. Kan gitu ya? Zakat fitrah dibagi pada hari Idul Fitri teman-teman, untuk memastikan semua orang bisa makan. Pada hari Idul Adha juga seperti itu, Allah itu bertanggung jawab. Kalau nggak bolehin puasa, artinya juga Allah mau menjamu hamba-hambanya gitu. Jadi daging juga harus dibagi-bagi pada tanggal 10, 11, 12, 13. Jangan lebih dari itu. Ustazah, kalau kita dapat daging nih Ustazah, tapi kita simpen sebagian gitu di kulkas buat kita masak nanti-nanti, ya itu terserah kamu gitu. Tapi yang pasti dagingnya itu harus udah disampaikan kepada orang-orang itu pada ya begitu. Ustazah, apakah daging kurban itu harus diberikan kepada ahli zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat? Tidak harus. Ya, bahkan kepada non muslim sekalipun nggak jadi masalah. Kepada tetangga-tetangga yang mampu sekalipun nggak jadi soal, karena daging kurban itu memang adalah daging yang merupakan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kamu mampu, kamu dapat daging kurban, terima. Perkara nanti kamu berikan kepada orang lain lagi, itu nggak jadi soal, tapi kamu harus terima. Kalau kamu nggak terima pembagian daging kurban yang disampaikan kepadamu, itu menunjukkan kesombongan, nggak mau sama jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima. Jangan pas sembarangan. Dia nggak
tahu siapa saya. Tuh di garasi saya ada kijang, ada kuda, iya, ada bebek ya. Iya, enggak gitu maksudnya ya. Tapi orang kalau dapat hewan kurban itu enggak harus diberikan kepada orang-orang yang enggak mampu. Meskipun memang sebaiknya kurban itu dibagi 3. Jadi kalau kamu kurban, sebaiknya dibagi 3 teman-teman dagingnya. 1/3 untuk fuqara masakin, ya. 1/3 lagi untuk orang-orang terdekat, keluarga, kerabat, tetangga yang lain-lain. 1/3-nya lagi untuk dirimu dan keluargamu. Itu sebaik-baik pembagian kurban. Kecuali kalau kurbannya dinadarin. Kalau kurbannya dinadarin, semuanya termasuk kulit-kulitnya harus diberikan kepada orang-orang yang wajib menerima zakat. Kalau kurbannya dinadarin, kurban dinadarin tuh gini, kalau anak saya sehat nih nanti saya mau kurban. Kalau bisnis suami saya nih berhasil nih, saya mau kurban. Kalau tanah saya laku nih sebelum Idul Adha nih, saya mau kurban. Tanahnya ternyata beneran laku. Nah, itu berarti dia harus kurban. Kurbannya itu kurban wajib, enggak boleh ada yang diambil sedikit pun. Jelas ya? Jelas ya? Nah, itu seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan dapat diamalkan. Dan semua yang dijanjikan pada hari-hari yang mulia ini kita semua berhasil mendapatkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan Fatihah untuk yang meninggal dunia. Anallahu yaghfir lahum yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa nuwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Allah taghashahum bi rahmatil maghfirah wa askinul jannah bi rahmatisya. Allahumul Fatihah.